akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Roy Lengkoan. Kepada Bapak kami persilakan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bolehkah kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Suatu hari yang luar biasa dan indah, kita boleh ada di rumah Tuhan. Tidak banyak kesempatan orang yang saat-saat ini boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan, orang semua boleh ada di tempat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan yang sementara kita jalani ini, bahkan situasi, kondisi, pergumulan yang sementara dan sedang kita hadapi hari-hari ini. Apakah dalam susah, apakah dalam suka, dalam masa-masa kita sehat, di masa-masa kita pun dalam kesakitan, di masa-masa kita mengalami berkat dengan keuntungan dalam usaha kita. Atau mungkin ada saat-saatnya hari-hari ini kita mengalami masa-masa kerugian. Tetapi satu yang saya mau beritahukan kepada setiap kita, segala sesuatu yang terjadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan tidak luput dari pandangan Tuhan. Respon kita yang benar kepada firman Tuhan, itulah yang akan menentukan hidup ini. Cara pandang kita yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi dampak dan hasil yang akan kita terima. Sehingga kita boleh berkata hari ini, saya tetap kuat sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak persoalan. Firman Tuhan itulah jaminan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata demikian, segala sesuatu ada masa, ada waktunya. Bahkan Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, bahwa pada mulanya adalah Allah. Dan Allah bersama-sama diam dan ada di sekitar kita. Bahkan firman Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Apapun yang ada di sekitar kita, semua telah dijadikan. Dan yang dijadikan Tuhan, itu adalah baik adanya. Mari kita melihat firman Tuhan Lukas pasal yang ke-8. Lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Lukas 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendak mendengar. Dengan kata lain Yesus berkata, perhatikanlah baik-baik, camkanlah baik-baik. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan yang boleh saya katakan paling terkenal. Yesus mengajar kepada banyak orang. Dan seringkali kalau Yesus mengajar, dia menggunakan perumpamaan. Kenapa dia menggunakan perumpamaan dan cerita? Supaya memudahkan setiap jemaat Tuhan untuk mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan boleh saya katakan dan kita aminkan bersama, Yesus adalah seorang guru yang sangat hebat dalam mengajar dan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan hanya berbicara, tetapi di balik setiap ucapannya ada kuasa, ada perkataan kebenaran, ada sesuatu yang pasti terjadi setiap perkataan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari kisah kebenaran firman Tuhan ini, dari cerita firman Tuhan ini, dari perumpamaan firman Tuhan ini, diceritakan adalah seorang penabur atau seorang petani
yang dimana dia sedang menaburkan benih, dia sedang melepaskan benih, dia sedang menanam benih. Dan firman Tuhan berkata bahwa jelas sekali tidak ada penafsiran lagi, tapi secara jelas Yesus berkata, benih di sini, kalau lihat Lukas pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, benih di sini adalah apa? Firman Allah atau firman Tuhan. Benih adalah firman Tuhan dan dikatakan jatuh di tempat tanah yang berbeda-beda. Di mana tanah juga di sini berbicara tentang hati dari manusia. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau belajar atau kita semua belajar di kesempatan ini. Kira-kira kita ada di golongan mana di waktu kita mendengarkan firman Tuhan? Kehidupan dan hatimu di waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, di waktu kita sedang bersekutu dan berbakti kepada Tuhan, kita ada golongan atau masuk di tanah yang mana? Karena dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, di sini dikatakan ada 4 jenis tanah yang berbeda, di mana firman Tuhan atau benih ini ditaruh atau ditaburkan. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat yang kelima. Yang pertama, tanah yang pertama. Ayat kelima dikatakan demikian, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jenis yang pertama, benih itu jatuh dikatakan apa? Benih yang jatuh di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, tetapi di pinggir jalan. Dan Alkitab mengartikan, tanpa lagi kita menggunakan tafsiran mana-mana atau dari manusia manapun atau hamba Tuhan manapun, gereja manapun, tetapi Yesus langsung memberikan artinya. Kalau lihat ayat yang ke-12, ini arti daripada perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah apa, saudara? Orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Golongan yang pertama dikatakan firman Tuhan, bahwa benih itu ternyata jatuh di pinggir jalan, dan benih itu hanya diinjak orang-orang, bahkan ada burung-burung di udara datang dan memakan habis semua benih yang ada. Alkitab berkata, Yesus mengartikan bahwa orang yang telah mendengarkannya, kemudian datanglah iblis dan mencuri apa? Kebenaran firman Tuhan. Ternyata iblis itu dapat mencuri kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Saudara, tahukah saudara tempat yang paling disukai setan atau iblis itu di mana? Sebagian orang berpendapat bahwa setan itu, iblis itu paling suka dikubur. Iblis itu, saudara, dia itu tidak suka, atau boleh saya katakan, apa urusannya iblis itu ada di kubur? Tidak sedang berurusan dengan orang-orang mati. Tetapi biasanya sampai hari ini iblis bekerja dan selalu dia berurusan dengan apa? Orang-orang yang hidup. Karena Alkitab berkata, iblis atau pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakan. Nah, saudara kekasih, kalau menurut saya tempat yang sebenarnya paling iblis suka, saudara, adalah di tempat kebaktian. Gereja adalah tempat yang paling suka iblis datang dan hadir. Bukankah Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Di mana ada kesempatan dia masuk. Jangan pikir di gereja tidak ada setan. Jangan pikir kita berkata di gereja hanyalah hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Apakah iblis tidak punya anak-anak? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa di gereja, saudara? Karena alasannya karena dia mau mencuri kebenaran firman Tuhan. Ada banyak faktor alasan kenapa iblis itu sampai suka di gereja, di tempat ibadah-ibadah, dan dia berusaha mencari kesempatan dan dia mau mencuri kebenaran firman Tuhan.
Salah satunya mungkin beberapa faktor, satunya kalau kita datang di ibadah dan kita berpendapat bahwa lebih enak dapat tidur di gereja daripada di rumah. Di rumah tidak tertidur, tapi datang di gereja pas dengar firman Tuhan, mudah untuk tertidur. Ini adalah bagian-bagian yang dapat digunakan iblis untuk mencuri apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling umum, pas ada di sesi kebenaran firman Tuhan, benih disampaikan, saudara, bukan sedikit jemaat yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini yang bahaya. Kalau jemaat tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka sendirinya itu bahagian daripada setan. Sudah apa? Mencuri kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara beberapa faktor. Di antaranya boleh dikatakan bukan masalah jemaat saja, tetapi kita hamba-hamba Tuhan, para pembicara, para pengkhotbah yang menyampaikan Tuhan, terkadang membuat jemaat tidak mengerti untuk apa yang dia sampaikan. Banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya jalan keselamatan firman Tuhan berkata, kenapa Yesus melakukan pelayanan, pengajaran, bahkan sebagainya. Dia orang yang paling hebat. Yesus itu paling pandai. Tapi tidak sering menggunakan kata-kata hebat, kata-kata planet. Kata-kata yang sederhana, yang dapat dimengerti dari kalangan bawah. Orang-orang tak berpendidikan sampai yang berpendidikan pun mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau pengkhotbahnya kebanyakan saudara, tanpa ada persiapan, asal-asalan pelayanannya, jelaslah jemaat pun tidak akan mengerti apa yang disampaikan. Saudara, 25 tahun yang lalu, saya penginjilan di daerah Halmahera. Saya ingat bulan Desember tahun 1995. Dan mulai saat itu ada teguran dari seorang omah yang membuat pelayanan saya berusaha untuk sebaik mungkin untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah kekurangan kami. Saudara kekasih dalam Tuhan, di sini ada anak-anak HMS. Waktu itu juga kami masih Hosanna Mission Training Center. Dan kami ditugaskan di sana. Nah, di satu kali saya rasa hebat, saya khotbah dengan berapi-api. Selesai ibadah, saudara, pas mau pulang datang ada seorang omah. Omah dia datang, dia duduk di samping kita. Dia bilang luar biasa firman Tuhan. Dia puji setengah mati. Namun akhirnya dia bilang, tapi masih baru Kang pelayanan. Kita jujur, iya, kita masih dalam praktek pelayanan. Dia bilang begini, berikut kalau pelayanan. Sampaikanlah isi hati Tuhan, bukan pikiranmu. Cara mendapatkan hati Tuhan, duduk di kaki Tuhan, taruh lututmu sampai Tuhan berbicara apa yang harus disampaikan. Saat itu saudara, saya merasa bahwa saya sangat dicintai Tuhan. Kita bisa khotbah apa saja dengan keinginan kita, tapi mengertikah kita kehendak Tuhan apa yang akan kita sampaikan? Saudara, kalau kita mau flashback ke tahun 1995, 2019, saudara masih ingat apa yang saya khotbahkan? Bahkan saya kasih slide, ada bencana dan sebagainya, dan inti yang saya sampaikan. Ibu Gembala waktu itu bilang begini, Pak Roy, karena ini suasana Natal, istri juga sempat sampaikan. Ini suasana masih Natal tanggal 29, sampaikan Jokwa yang baik-baik. Tapi entah waktu kita berdoa Tuhan sampaikan, minta untuk bicara tentang perlindungan Tuhan. Masih ingat enggak 29? Ada kutipan video yang saya dapatkan waktu itu. Dan sampai itu bahwa di tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Bahkan segala bencana, tanah longsor, banjir dan sebagainya, ada slide-nya saya tunjukkan. Akhir khotbah. Walaupun tema waktu itu. Jadi yang saya mau bagikan ini saudara, mari kita pekah dengan Tuhan. Mari kita pekah dengan apa? Tuhan. Karena ternyata iblis itu mudah apa? Mencuri kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita datang di rumah ini, saudara, datang di rumah Tuhan, saudara, kebanyakan yang kita alami kadang-kadang so bagus,
Pujian penyembahan so bagus. Di waktu duduk mau dengar firman Tuhan, mendadak teringat, aduh di rumah lupa kita kasih makan anjing. Dan iblis bisa menggunakan kesempatan ini. Atau di rumah, aduh kita tidak sempat kasih siram ini, pagi ini itu bunga. Dan iblis bisa mencuri itu apa? Benih yang disampaikan. Saya salut dengan gembala sidang almarhum Pendeta Hengki Manalip. Ini situasi di dalam ibadah. Pernah tidak diperhatikan? Pak Hengki ada di depan. Sementara ibadah, ada anak-anak coba-coba main di depan. Marah. Kenapa saudara? Anak-anak bukan berarti Tuhan tidak sayang anak-anak. Tapi bicara menghormati Tuhan, kita menghormati Tuhan. Pasti menghormati Tuhan. Tetapi salah satu juga Tuhan, ternyata anak-anak bisa mengganggu konsentrasi firman Tuhan itu disampaikan. Ibadah bisa terganggu. Sehingga mudah iblis untuk curi setiap kebenaran benih yang seharusnya orang butuhkan. Jadi yang pertama saudara apa? Jangan sampai benih itu jatuh di mana? Pinggir jalan. Jangan sampai kita datang di ibadah, kita tidak fokus. Mari kita fokus. Di waktu pujian penyembahan, fokuslah kepada Tuhan. Di waktu kita dengar firman Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita merasa tergolong di bagian ini, mari hari ini kasih Tuhan besar. Mari kita bertobat sama-sama. Saya bertobat, kita semua bertobat. Amin. Yang kedua dikatakan di sini apa? Lihat ayat yang ke-6. Yang kedua dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Hati yang kedua, manusia yang biasanya Tuhan golongkan untuk menerima firman Tuhan, di sini dikatakan dia jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa artinya? Lihat ayat yang ke-13. Ayat 13 bilang begini, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ternyata ada golongan yang kedua. Terima firman dikatakan, tapi terima benih itu, tapi cuma jatuh di mana? Tanah yang ada banyak batunya. Dan diartikan Yesus di sini dikatakan ayat 13, menerimanya dengan sukacita. Ternyata firman dia terima dengan sukacita. Beribadah dengan senang hati, gembira. Apa maksudnya? Kok bisa terima gembira, senang beribadah, senang berkebaktian, dengar firman, tapi Alkitab bilang apa? Tidak berakar. Tidak berakar. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak penafsir. Sebagian menyetujui bahwa kebenaran atau tafsiran atau apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 13 tentang menerima dengan gembira tetapi tidak berakar, ternyata mereka adalah golongan orang-orang yang mendengar firman tapi hanya lebih banyak ke emosi saja. Orang tahu bersama, pelayanan itu bukan bicara jiwa semata-mata, bukan bicara masalah perasaan saja, rasa senang, emosi gembira, tetapi itu bicara tentang roh. Pelayanan roh yang terkadang kita rasa, oh ini pelayanan roh. Tapi ternyata saudara bukan pelayanan roh. Tapi lebih banyak didominasi oleh perasaan emosi semata-mata. Dapat membuktikannya di mana? Di waktu Anda pulang ada goncangan, ada masalah. Mudah sekali kita rapuh. Mudah sekali kita menyerah saudara. Karena kita tidak berakar. Mari kita mulai berakar. Mari kita mulai serius di hari-hari ini saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai nanti kita cuma sekedar yang penting datang ibadah, ketemu hamba-hamba Tuhan, so enjoy. So baku dapa, so daftar hadir kita hari ini, kita sudah enjoy, senang dan bahagia. Yang penting kita dengar khotbah, lucu sekali itu hamba Tuhan. Kita suka pelayanan atau dengar orang yang bicara tentang hamba Tuhan yang bicara lucu. Itu bagus, tapi jangan sampai kita menanggapinya hanya maunya, oh kalau kita suka mau dengar yang lucu-lucu. Itu tidak masalah. Tapi yang penting Anda harus berakar. Karena satu kali kita tanya kepada ada seorang, dan saya tidak sempat hadir,
Dan tanya, siapa yang khotbah? Aduh, Pak Roy, pokoknya bagus. Dari pertama sampai terakhir, tertawa terus orang. Pokoknya tertawa sukacita. Kalau kita tanya, apa dan dia inti firman? Pokoknya kita tahu, orang cuma ada tertawa, no? Hati-hati, saudara. Imbangi tidak salah, orang tertawa. Bersukacita Tuhan mau. Tapi adakah pelayanan yang kita membuat kita kuat di hari-hari ini? Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi mari. Firman Tuhan pun bilang begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan bilang begini saudara. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan cuma perintah manusia. Secara lahiriah kata Alkitab, mereka menjalankan kebaktian, ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan atau kuasa daripada ibadah itu. Tuhan bilang jauhilah mereka itu. Golongan orang-orang yang cuma sampai di emosi, sampai di lahiriah, maka ada masuk dalam golongan yang ditanam atau benih itu hanya ada di mana? Tanah yang berbatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang bulan Maret kita mulai pelayanan online. Bahkan gereja hampir semua, seluruh dunia tidak ada lagi pelayanan. Gereja-gereja begitu sepi. Tapi jujur saya mau beritahu, saya juga takut, saya manusia. Tapi saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ternyata banyak orang yang di luar sana sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa mereka sakit, di masa-masa mereka membutuhkan firman Tuhan. Bahkan maafkan saya. Bukan sedikit gembala pun membatasi diri untuk pelayanan kepada setiap mereka. Dan saya mungkin kalau di tempat ini sebagai penginjil, maka terkadang saya konsultasi dengan ibu gembala. Nah pada gereja ini mau butuh untuk apa? Untuk penyerahan anak. DP aturannya bagaimana? Jadi kita minta. Karena bayangkan sampai penyerahan anak. Saya pergi. Bukan sedikit para pemulung. Saya pelayanan kepada para pemulung. Bukan hanya 1-2 kali saya pelayanan di sepanjang ini. Ada orang-orang mau minta untuk dibaptis, saudara. Apakah kita tinggalkan mereka? Kita perlu hikmat. Tetapi iman juga jangan pernah kita lupakan. Iman di atas segala-galanya. Hikmat ada 2. Ada hikmat manusia. Ada hikmat apa? Tuhan. Tapi kalau imannya tidak ada iman dari mana saja. Cuma satu orang beriman kepada Tuhan. Saya selalu setiap hari saya mengantar istri dan keluarga. Setiap hari kita jalan. Karena memang istri harus kerja. Belum lagi saudara dengan berbagai-bagai kunjungan ke PPA. Berbagai-bagai juga tempat pelayanan. Ada orang menikah di gunung. Dan banyak hal yang harus kita lakukan. Sampai-sampai kita bilang begini ke istri. Kurang kaget orang bates ini kita sosok kena. Karena sudah pikir tentang COVID. Karena kurang pelayanan. Bukan tambah putih kita tambah hitam karena bukan berkurung di rumah. Dan yang luar biasanya Tuhan. Salah satu yang saya buktikan bahwa Tuhan itu hebat. Saudara tahu saya punya duri dalam daging. Sudah jangan iso tahu semua. Setiap bulan 3 bulan apa bulan pasti datang. Saudara. Tapi jujur saya mau beritahu tahun ini. Sampai hari ini tidak pernah. Bukan berarti kita bilang so sembuh. Tidak saudara. Tapi tidak pernah itu datang sampai kita bilang apa yang terjadi dalam hidup ini. Dan yang paling penting yang kami lakukan. Saya tidak harus mau cari muka kepada saudara jago bahwa kami ibadah setiap hari. Keluarga kami tiap malam ada waktu. Saya dan istri punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Ada pribadi, anak-anak pribadi. Ada saat-saatnya setiap anak punya target baca firman Tuhan. Tapi kalaupun terlewat waktu, kadang-kala Valerie atau Esti bilang, tapi nyanak mau doa orang, tiap malam orang sisipkan waktu. Menyembah Tuhan dan baca firman. Akhir dengan doa. Karena cuma itu orang kekuatan saudara. Kebutuhan Anda punya kebutuhan, kami juga punya kebutuhan. Anak-anak harus studi. Ashley sudah SMA, anak saya Valerie harus apa? Kuliah, saudara. Bukan sedikit uang yang harus dikeluarkan. Belum lagi dengan segala macam. Tapi jujur saya mau beritahu, Tuhan yang kami sembah. Saya melayani Tuhan, bukan manusia. Tuhan selalu mengadakan tepat pada waktunya. Mari kita belajar firman Tuhan, bukan sekedar dengar. Tanamkan di dalam hidup. Yang ketiga, saudara. Apa yang dikatakan? 3 di sini ayat yang ke-7. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Apa artinya? Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu.
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di tanah yang ada semak duri, sama-sama tumbuh, berakar, tetapi pada ujung-ujungnya tidak berbuah, bahkan mati. Karena kenapa? Dihimpit oleh rumpu-rumpu liar. Apa maksudnya, saudara? Di sini jelas Tuhan Yesus memberitahukan bahwa mereka bukan orang-orang atau golongan-golongan ini bukanlah orang-orang yang anti firman. Hobi, suka firman, suka bersekutu, suka beribadah. Tetapi ternyata kesenangan mereka, kalau boleh dikatakan 50-50. Antara kesenangan dunia dengan kesenangan Tuhan kadangkala bersama-sama. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya ingat ada seorang pengusaha di kota Manado, masih muda. Dia bilang begini, kalau di gereja, firman Tuhan itu hanya berlaku di gereja atau persekutuan. Tapi kalau bicara di dunia bisnis, kerja dan sebagainya, maka jangan pakai firman. Saudara kekasih di dalam Tuhan, firman itu harus ada di mana-mana. Amin. Dalam apapun yang kita kerjakan, dalam apapun yang kita lakukan, mari kita gunakan firman. Kerja sangat boleh sekali. Istri saya tetap kerja, saya tetap kerja dalam pelayanan. Itu penting sekali, tetapi jangan sampai kerja kita tanpa lagi ada waktu dengan Tuhan. Sampai hari Minggu pun orang babuka. Sampai hari Minggu pun orang mau cari doi. Tetapi mari orang sama-sama. Amin. Ada waktu banyak engkau dengan Tuhan, ada waktu banyak juga engkau dengan pekerjaanmu. Kalau sesuatu, saya ingat ada seorang penulis bilang begini, berhala modern itu sekarang ini bukanlah apa yang ada di depan kita atau taruh di meja kontorang sujud dan sembah kepada dia. Torang kasih mungkin sesajen dan sebagainya. Tetapi berhala modern di zaman sekarang dikatakan begini, apa yang kau sukai secara berlebih-lebihan sampai mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, itulah berhalamu. Kalau waktumu berjam-jam lebih banyak dengan HP, bisa jadi itu akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Jika urusanmu dengan cucumu sampai 24 jam kurang urus cucu, dan lupa hubunganmu, ibadahmu dengan Tuhan, maka cucumu adalah berhala. Demikian juga dengan pekerjaan kita. Kerja dan kerja dan kerja. Tidak ada waktu untuk Tuhan, maka pekerjaan pun bisa jadi berhala dalam hidup kita. Biarlah kekayaan ataupun profesi yang kita miliki menjadikan itu bukan berhala, tetapi menjadi saluran berkat untuk kerajaan Tuhan itu ditegakkan. Membantu orang, memberitakan firman Tuhan, taruhkanlah setiap kebenaran firman atau uang yang Anda dapatkan dalam setiap pelayanan atau dimanapun Anda tertaruh untuk memberkati orang. Dan yang terakhir, lihat ayat yang ke-8. Golongan tanah yang terakhir. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Di sini dikatakan yang terakhir benih itu jatuh di mana? Di tanah yang baik. Yang artinya coba lihat ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dia menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Simpanlah kebenaran itu, taruh di dalam hati kita. Amin. Maka firman itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh firman ini atau benih firman ini di dalam hati kita, maka saudara akan melihat setiap mujizat Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita semua hari ini, tanah hati kita seperti apa saat kita menyambut kebenaran firman Tuhan? Harapan Tuhan dan harapan kami, saya juga introspeksi diri. Biarlah bejana hati kita ditaruh di tanah yang baik, yang subur. Bukan hanya dia berakar, tetapi dia akan bertumbuh dengan baik. Bukan hanya dia bertumbuh dengan baik, tapi dia akan berbuah dengan baik. Bukan hanya dia berbuah,
Tetapi Alkitab berkata, hasilkanlah buah yang manis, bukan buah yang asam di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita setiap hari bertumbuh di tengah-tengah situasi apapun yang sementara terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 30 ayat 14. Roma 10 juga ayat yang ke-8 berkata, firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Tuhan Yesus berkati.